lingkup biologi. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios, logos. Bios berarti makhluk hidup, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, biologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan hubungannya dengan makhluk hidup lainnya. Tingkatan organisasi kehidupan merupakan tingkatan yang dimulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Tiap tingkatan memiliki peranan penting dalam mempelajari biologi. Mulai dari atom yang bergabung menjadi molekul, molekul bergabung menjadi sel organel bergabung menjadi sel bergabung menjadi jaringan, jaringan bergabung menjadi organ, lalu menjadi sistem organ bergabung menjadi organisme, organisme menjadi populasi, populasi menjadi komunitas, kemudian komunitas berkumpul menjadi ekosistem, dan ekosistem menjadi bioma, dan yang mencakup semuanya menjadi biosfer. Molekul adalah gabungan dari dua atau lebih unsur atom, sedangkan sel merupakan suatu unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Jaringan terbentuk dari beberapa sel, di mana sel-sel tersebut memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Organ terbentuk dari jaringan-jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Sistem organ terdiri dari organ-organ yang saling bekerja dan berinteraksi secara sinergis. Organisme merupakan kumpulan dari seluruh sistem organ yang saling bekerja sama menjalankan fungsi kehidupan. Populasi adalah kumpulan dari individu yang sejenis yang menempati suatu daerah tertentu, misalnya populasi manusia atau hewan tertentu. Komunitas merupakan suatu kumpulan populasi-populasi atau beberapa populasi yang menempati suatu wilayah tertentu, misalnya populasi dalam suatu kebun. Ekosistem merupakan kesatuan antara komunitas dengan lingkungan tempat hidupnya yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik. Bioma adalah suatu kumpulan dari berbagai ekosistem yang membentuk suatu kesatuan ekosistem dunia atau global. Biologi sebagai ilmu pengetahuan juga memiliki ciri khas. Ciri khas ini membedakan biologi dengan ilmu pengetahuan lainnya. Apa saja sih ciri khasnya? Simak video selanjutnya ya. Ciri-ciri biologi. Yang pertama, objek kajian berupa hal konkret yaitu makhluk hidup. Yang kedua, biologi dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris yang didapatkan dari penelitian dan eksperimen. Yang ketiga, pengalaman empiris ini dikaji dengan langkah-langkah sistematis. Yang keempat, hasil kajian bersifat objektif. Selanjutnya, biologi termasuk bagian dari ilmu sains. Apa itu ilmu sains? Nah, ilmu sains adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran dan pembuktian. Ilmu sains ada banyak bagiannya. Ya, selain biologi ada kimia, fisika, ilmu bumi, geografi, astronomi, dan masih banyak lagi. Karakteristik biologi sebagai ilmu sains. Terdapat 4 karakteristik. Rasional. Ilmu sains bersifat rasional karena berdasarkan hasil pengamatan yang logis. Empiris. Ilmu sains bersifat empiris karena dapat dibuktikan kebenarannya melalui pengamatan, penelitian, atau eksperimen. Objektif. Ilmu sains bersifat objektif karena benar apa adanya berdasarkan data-data hasil pengamatan tanpa terpengaruh oleh pendapat pribadi. Akumulatif. Ilmu sains bersifat akumulatif karena akan selalu berkembang. Manfaat biologi dalam ruang lingkup biologi. Yang pertama, pada bidang pertanian. Dengan menerapkan ilmu botani, fisiologi, anatomi, dan genetika, maka petani dapat memilih dan menghasilkan jenis tumbuhan yang bersifat unggul. Yang kedua, bidang peternakan. Dengan menerapkan beberapa cabang biologi seperti zoologi, fisiologi, dan anatomi, maka peternak dapat menghasilkan bibit unggul dengan cara kawin suntik dan kawin silang. Yang ketiga, pada bidang kedokteran, dengan menerapkan anatomi, fisiologi, dan patologi, maka seorang dokter dapat mengusahakan penyembuhan terhadap suatu penyakit dengan cara operasi atau mengganti jaringan pada tubuh. Yang keempat, pada bidang industri, dengan menerapkan zoologi dan bioteknologi, maka manusia dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan hewan dan tumbuhan sebagai sumber bahan baku industri.